Baik, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas apa yang disebut dengan rangkaian counter. Counter adalah sirkuit pencacah elektronik yang menghitung pulsa-pulsa listrik. Counter disebut juga sirkuit sequential logic atau digital counter, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, pencacah maksimum, pencacah naik, pencacah turun, operasi tidak serempak atau yang disebut dengan asinkronos, kemudian operasi serempak, bebas mencacah atau pencacah yang berhenti sendiri. Itulah fungsi-fungsi dari rangkaian counter. Kita akan mulai dengan rangkaian counter yang pertama, yaitu yang disebut dengan ripple counter. Ya, yang disebut dengan ripple counter. Ripple counter ini sebenarnya sederhana sekali, yaitu D flip-flop dijadikan T atau toggle flip-flop. Ya, D flip-flop seperti ini. Input D-nya dihubungkan dengan output komplementnya atau dengan key komplementnya, sehingga inputnya tinggal satu, yaitu diambil dari input clock-nya, kemudian outputnya diambil dari key-nya. Nah, ketika clock kita masukkan pada input clock-nya, seperti apa clock pada outputnya nanti kita akan lihat. Namun JK flip-flop ada tambahan flip-flop ini. JK flip-flop ini yaitu ada J dan K, di mana J dan K-nya dijadikan satu, maka ini juga menjadi D flip-flop. Sehingga D flip-flop ini inputnya dihubungkan dengan key komplementnya akan menjadi T flip-flop. Itu hanya tambahan saja. Lalu kita lanjut dengan T flip-flop ini. T flip-flop ini dipakai sebagai rangkaian pencacah atau juga dipakai sebagai rangkaian pembagi. Ketika kita menggunakannya sebagai rangkaian pembagi, yaitu pulsa yang dimasukkan pada inputnya, outputnya akan menjadi setengah frekuensinya daripada frekuensi pulsa inputnya. Jadi biasa dikenal dengan pembagi dua. Itu manakala satu flip-flop yang dipakai. Ketika outputnya ditambah lagi satu flip-flop di sini, maka itu menjadi pembagi 4. Lalu kalau tambah lagi satu menjadi 3 flip-flop, maka itu jadi pembagi 8. Tambah satu lagi berarti pembagi 16 dan seterusnya. Sehingga kalau satu clock inputnya seperti ini, dua pulsanya menjadi satu pulsa pada output. Itu yang disebut dengan pembagi dua seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya ini semakin banyak flip-flopnya, maka pembaginya semakin banyak juga, sehingga pulsa outputnya semakin kecil. Di mana dipakai itu bisa di industri, bisa dipakai sebagai pencacah pulsa pada jam dan sebagainya dan sebagainya. Namun khusus tentang pembatas nanti kita akan bahas pada berikut di bawah. Begitulah fungsi daripada toggle flip-flop sebagai ripple counter. Jadi semakin banyak flip-flop yang digunakan, maka semakin kecil pulsa frekuensi outputnya. Kemudian jumlah flip-flop ini disebut modulus. Jadi kalau modulusnya semakin banyak, frekuensi outputnya semakin kecil dan seterusnya. Kemudian kalau kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu parallel counter. Parallel counter itu gambarnya seperti ini. Jadi semua flip-flop ini dimasukkan inputnya, diberikan clock. Ya, flip-flop 1, flip-flop 2 masukkan clocknya, flip-flop 3 juga dimasukkan clocknya,
Sehingga ini disebut rangkaian paralel atau yang disebut dengan synchronous counter. Kenapa synchronous? Karena semua inputnya diberikan pulsa clock yang sama. Namun pada saat beroperasi, tidak semua clock ini sekaligus hidup. Kenapa? Tidak semua flip-flop ini sekaligus hidup. Kenapa? Karena input daripada flip-flop ketiga ini dia menerima dari sebuah NAND, di mana NAND itu adalah gabungan dari input salah satu flip-flop kedua dengan output salah satu flip-flop dua. Dia akan satu apabila semuanya satu. Ketika A 1 dan B 1, baru pada outputnya ditoggle atau toggle. Itu sehingga tidak semua flip-flop menjadi sinkronos. Contoh misalnya ini ada keterangan, clock dihubungkan paralel pada semua flip-flop. Flip-flop 1 selalu pada model toggle karena J dan K-nya 1. J dan K flip-flop 2 dihubungkan ke output flip-flop 1 sehingga flip-flop 2 mungkin hold atau mungkin toggle. Jadi tidak semuanya toggle secara serempak. Kalau yang toggle secara serempak itu namanya sinkronos. Karena dia menunggu dari AND gate-nya. AND gate-nya sudah memenuhi syarat yaitu 1 semua, baru dia toggle. Sehingga rangkaian seperti ini dia bisa mencacah atau mengcounter atau menghitung bilangan biner dari 00 sampai 111 atau dari 0 sampai dengan 7. Itulah yang disebut dengan parallel counter. Selanjutnya yang ketiga ada up counter atau pencacah ke atas. Jadi pencacah 1, 2, 3 dan seterusnya. Di mana ini digunakan? Biasanya di pabrik dipakai sebagai rangkaian deteksi. Misalkan orang masuk atau barang yang masuk dan sebagainya, sehingga bisa dihitung secara otomatis berapa orang yang masuk, berapa barang yang telah selesai dikerjakan atau berapa barang yang keluar. Nah, rangkaiannya sangat sederhana, yaitu seperti ini. Flip-flopnya, ya, semua clocknya, ya, semua J-nya maksud saya, semua J dan K-nya dianggap 1, sehingga dia sifat flip-flop ini menjadi toggle. Jadi semua dihubungkan 1, nanti dihubungkan dengan 5 volt sumber tegangan. Kemudian clock dari sini akan masuk. Kalau misalkan A-nya 1 berarti baru 1, kemudian ini 1 berarti sudah 3, kemudian ini 1 berarti 111 berarti 7, kemudian kalau sudah 1 pada D-nya dan 1 semua berarti ini sudah 15 barang yang keluar atau 15 orang yang masuk ketika clock ini dimasuk ke deteksi kamera atau transducer lain yang merubah gambar menjadi sinyal listrik. Atau kalau dimasukkan pulsa biasa, ya dia akan hitung sampai dengan 15. Setelah 15 dia berhenti di sana karena belum ada pembatasnya. Demikian untuk up counter. Kalau untuk down counter sudah sederhana sekali, sama saja, hanya bedanya outputnya diambil dari mana. Nah, ini hanya bentuk pulsanya, saya kira dari penjelasan itu sudah. Kalau down counter seperti ini, jadi J dan K-nya sama saja, dihubungkan seperti tadi, namun outputnya tidak ada hubungan ke input, tetapi key komplementnya dari flip-flop yang satu masuk ke clock. Tidak, maksud saya ke JK flip-flop, ya. Kemudian masuk ke output yang ini keluar sebagai output sendiri. Kemudian output komplementnya masuk ke inputnya, ke clocknya maksudnya, ya. Kemudian outputnya keluar dengan key keluar sendirinya, sehingga dia akan menghitung mulai dari 15 untuk 4 buah flip-flop ini, mulai dari 15 turun 14, 13 sampai dengan 0.
ya, dia akan ulang lagi kalau di trigger. Jadi demikian. Jadi inputnya pakai clock asli, kemudian outputnya adalah clock dari key complement berikutnya. Jadi ini tidak ada hubungan di sini. Kemudian yang berikut juga input ini masuk ke clock complementnya. Mohon maaf, ini tidak ada hubungan dari key complementnya, tidak ada hubungan ke J dan K nya, karena J dan K nya punya hubungan tersendiri. Demikian juga yang satu ini. Jadi dari key complementnya masuk ke clock. Ini untuk rangkaian down counter. Kalau seandainya ini kita implementasikan, nanti akan kita lihat misalkan seperti ring counter. Ring counter ini setelah dia hitung sampai sekian, dia akan kembali ke 0 lagi. Itu namanya pembatas. Di mana dipakainya? Banyak penggunaannya, seperti misalnya untuk penghitung detik. 1 menit itu 60 detik. Berarti setelah 60 dia kembali lagi ke 0. Dan seterusnya. Atau jam juga demikian. Jam setelah 24 jam dia kembali lagi ke jam 0. Atau menit setelah 60 menit dia kembali lagi ke 0 dan sebagainya. Itu berarti pembatasnya pembatas 60. Namun untuk rangkaian ini kita lihat rangkaian ring counter adalah seperti ini. Jadi inputnya tetap clocknya, tapi semuanya terpasang. Jadi ini sinkronos sebenarnya. Sinkronos ketika clock pada flip-flop 1 masuk pada flip-flop 1, juga masuk pada flip-flop 2, dan juga masuk pada flip-flop 3, dan seterusnya. Kemudian, masing-masing key komplementnya, diambil key komplementnya, karena diambil kebalikannya, kita masukkan lewat gerbang NAND, ya, gerbang NAND ini, lalu kita masukkan ke JK. Jadi JK ditentukan oleh hasil outputnya yang dikonversi atau diteruskan oleh NAND ini. Sebagaimana kita tahu, NAND apabila salah satu inputnya ya 0, maka outputnya 1 dan seterusnya. Jadi ketika ini sedangkan JK flip-flop ini ketika J dan K nya 1, maka outputnya akan toggle sehingga dua-duanya ini saling kerja bersamaan, saling mendukung. Demikian juga untuk yang berikutnya. Jadi ketika ini NAND-nya memenuhi syarat outputnya 1, maka akan toggle, akan membuat flip-flop 1 menjadi toggle. Dan ketika semuanya 1, berarti ini semuanya 1, ya, semuanya 0 maksud saya, semuanya 0, dia akan menjadi 1. Nah, semuanya 0 apabila semua outputnya adalah 1. Berarti kalau semua outputnya 1, dia sudah sampai pada batas membuat semua key komplementnya menjadi 0 dan akhirnya men-trigger ulang flip-flop yang pertama. Itulah yang disebutkan pembatas. Nah, kita lihat berapa banyak yang dibatasinya. Seperti ini misalnya. Ini dibatasinya pada key flip-flop, pada key komplementnya, yaitu yang 1, kemudian yang 2 ini key komplementnya yang 3, ya, berarti ini ada bilangan tertentu yang dia batasi. Setelah terpenuhi, dia akan trigger ulang dari 0. Demikian untuk rangkaian ring counter. Jadi dia akan berputar. Misalnya dia bisa menghitung sampai 60, dia hitung sampai 60, kemudian kembali ke 0 lagi, sampai 60 kembali ke 0 lagi. Sifat ini atau operasi inilah yang disebut dengan ring atau ring counter. Kita lihat outputnya seperti ini kira-kira kalau untuk 5 flip-flop tadi, yaitu akan hidup pada pulsa kedua, ya, pada pulsa kedua, pada pulsa pertama turun dan seterusnya. Kemudian key berikutnya flip-flop berikutnya seperti ini, flip-flop berikutnya lagi yang ketiga seperti ini, flip-flop yang keempat seperti ini, dan dia akan berputar seperti ini terus.
Makanya disebut dengan ring counter dan bisa kita rakit. Karena JK flip-flop itu sudah ada IC-nya, D flip-flop juga ada IC-nya. Jadi tergantung flip-flop apa yang kita pakai. Kemudian jumlah flip-flop yang dihubungkan adalah sesuai dengan batasan yang kita berikan. Berikut ini kita akan coba lihat pembatas 10. Jadi setelah 10 dia akan kembali ke 0 dan seterusnya. Ini harusnya dia bisa mencacah sampai 15. Tapi setelah angka 10 ya, dia akan kembali ke 0. Jadi pembatas 10 itu bisa mencacah bilangan desimal. Karena 1 sampai 10 dia kembali lagi ke 0 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Ini ada 4 inputnya, yaitu input yang satu kita ambil dari key complement. Kenapa key complement? Karena untuk 10 adalah 1010. Jadi 1010 kita hitung dari MSB-nya. 1010. Berarti kalau ini 0, yang satu yang key complement. Karena ini 1 ambil dari satunya, dari key-nya. Key complement-nya tidak dipakai misalnya. Kemudian karena ini 0 diambil dari key complement-nya, karena key-nya pasti 1. Dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan key complement-nya diambil dari yang pertama dan seterusnya, maka setelah menghitung 10 dia akan kembali ke 0, dan 0 itu akan membuat rangkaian clear-nya membersihkan flip-flop, sehingga dia akan sebagai pembatas 10. Demikian untuk pembatas 10. Kemudian IC-nya sudah ada IC pembatas 10 yang disebut dengan 7490. Biasanya kita pakai sebagai dekade counter atau counter pembatas 10. Jadi ini TTL 7490. Selanjutnya nanti kita akan lanjut pada rangkaian coder, coder, yaitu decoder dan encoder. Demikian untuk ini. Supaya jangan ketinggalan, Anda boleh membaca file dokumennya atau file Word-nya supaya menambahi pengetahuan Anda dalam hal rangkaian counter. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna.